bisa melihat atau mengklik, eee, link video YouTube yang sudah saya cantumkan di sini. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke genome sequencing atau pengurutan genom. Next. Oke, pengurutan genom ini bisa dibilang salah satu uji lanjutan dari PCR, yang dimana kan tadi PCR tadi itu bisa mengamplifikasi fragmen yang terlalu banyak. Nah, fragmen yang banyak yang dihasilkan dari PCR ini perlu diketahui atau perlu analisis lebih dalam untuk mengetahui urutan basa nukleotida dalam gen tersebut. Nah, untuk mengetahui urutan basa nukleotida tersebut, kita uh, memerlukan sequencing DNA. Oke, next generation sequencing atau NGS disebut sebagai high throughput sequencing atau HTS. Metode ini dipakai untuk menentukan urutan genomik, digunakan lebih dari 1 juta pasang basa dalam satu kali pemeriksaan. Teknik ini mampu mendiagnosis penyakit herediter, kanker, dan penyakit infeksi, serta untuk melacak wabah methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA di rumah sakit. Metode ini memiliki akurasi yang tinggi dan pelacakan yang baik untuk menelusuri sumber penularan, namun penggunaan metode tersebut membutuhkan keahlian khusus dan biaya yang cukup mahal. Next. Oke, untuk prinsip dasarnya ini pengurutan siklus fragmen DNA yang ditargetkan dengan nukleotida dideoksi berlabel yang menghentikan pemanjangan saat pengingkatan. Masing-masing dari 4 nukleotida dideoksi dilabeli dengan warna fluoresen yang berbeda, sehingga memungkinkan pembedaan antara nukleotida dideoksi individu. Selama proses PCR, nukleotida dideoksi berlabel ini mengikat fragmen DNA dimanapun pasangan basa komplementernya berada. Setelah terikat, mereka memblokir pemanjangan lebih lanjut dari fragmen DNA. Proses ini menciptakan campuran fragmen DNA, masing-masing diakhiri dengan nukleotida yang ditentukan. Campuran reaksi kemudian dianalisis menggunakan elektroforesis kapiler yang memisahkan fragmen berdasarkan panjangnya dan membaca fluoresensi setiap fragmen. Perangkat lunak analitik kemudian digunakan untuk mengubah sinyal fluoresensi spesifik menjadi urutan nukleotida. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baik, metode selanjutnya adalah CRISPR. Next. Di sini protein yang digunakan adalah CRISPR-Cas13. CRISPR-Cas13 dapat membelah DNA dan RNA yang berdekatan dengan urutan paket. Sebuah fitur baru yang dapat digunakan untuk mendeteksi mikroorganisme patogen. Meskipun sistem ini tergolong baru, uji diagnosis ini berdasarkan mendeteksi pada setiap tahap infeksi. Next. Untuk proses deteksi penyakit dengan CRISPR, yaitu yang pertama, sistem CRISPR yang telah diprogram dimasukkan ke dalam sampel yang diperlukan untuk mendeteksi sekuens genetik yang spesifik. CRISPR yang dilengkapi dengan RNA pemandu akan mencari urutan targetnya di dalam sampel. Sampel dapat berupa darah ataupun saliva. Lalu setelah sistem CRISPR menemukan urutan yang benar, protein Cas akan berikatan dengan urutan target ini. Setelah berikatan dengan si target ini, protein Cas ini akan memicu respon yang dapat dideteksi. Dapat berupa sinyal fluoresens atau jenis keluaran yang lain, yang akan menunjukkan keberadaan si urutan target ini. Baru setelah itu, respon yang dipicu oleh sistem CRISPR ini akan dapat dideteksi dan dianalisis. Kehadiran sinyal tersebut mengkonfirmasi keberadaan materi genetik patogen atau penanda genetik suatu penyakit dalam sampel. Untuk sistem CRISPR ini sekarang dikenal dengan Sherlock atau detektor.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau teman-teman, dipersilahkan. Apa perbedaan PCR konvensional dengan real time PCR? Tadi ada disebut real time PCR. Baik, Bapak, atas pertanyaannya. Sebentar ya, Kak. Izin menjawab, Pak. Eh, jadi Pak, untuk PCR yang konvensional ini disebut juga dengan metode yang bersifat kualitatif, di mana dengan kita mengetahui PCR ini positif dan negatif dari warna yang dihasilkan. Sementara kalau real time PCR ini, Pak, dia adalah metode yang disebut juga dengan metode kuantitatif, di mana dia dari hasil analisisnya itu dia akan menghasilkan dalam jumlah absolut DNA target. Lalu untuk kecepatannya juga, Pak, si real time PCR ini lebih cepat menghasilkan hasil dari analisis dibandingkan si PCR konvensional. Dan si real time PCR ini dia biasanya lebih sensitif dibandingkan si PCR konvensional, Pak. Jadi dapat disimpulkan bahwa si PCR ini kita menggunakan suatu alat yang dinamakan Coba ke gambar PCR yang tadi. izin, Pak, ini, Pak. Ya, kalau yang konvensional nih yang seperti ini, gambar 1, 2, dan 3. Ya, jadi deteksi PCR itu kan untuk memperbanyak gen, gitu ya, untuk memperbanyak gen target. Tadi sebenarnya harusnya ada primer. Fungsi primer apa ya? Ada primernya nggak di sini? Di bahannya. Diulangi, Pak. Tidak terdengar. Primer di bahannya di nomor 1 ini, bahan-bahan yang digunakan tadi ada di NTPS,
Oh ya, fungsi primer ini magnesium sulfat. prim- tempat untuk melekatkan si DNA polimerasi pada DNA sampel kita Pak yang ingin dites. Oh ya, jadi primer itu penanda di mana mula akan terjadinya reaksi gitu ya, sebagai penanda. Tempat menempelnya nanti awal dari kerja dari tag polimeris dan nukleotida yang akan ditambahkan gitu ya. Nah, posisinya kebalik nanti. Jadi ada yang polanya arahnya akan berlawanan ya. Seperti jalan raya gitu, ada posisi yang di kanan dan kiri dan kan akan berbalik arah gitu ya. Nah, si primernya akan menandakan dari ujungnya yang sebelah kiri yang itu primer yang forward, reverse. Jadi primer itu dibagi dua, forward dan reverse. Ya, jadi kebalikan gitu kan, seperti jalan raya. Ya. Setelah PCR selesai gitu ya, kita mau membuktikan bahwa gennya itu benar-benar teramplifikasi, bahwa gennya itu benar diperbanyak gitu ya, terjadi. Cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya dengan yang nomor 3 ini, elektroforesis. Elektroforesis ini sebenarnya mirip seperti kromatografi. Kromatografi itu kan pemisahan dengan dua fase diam dan fase gerak. Ya, tapi elektroforesis ini tidak bisa disebut ke dalam kromatografi. Elektroforesis ya elektroforesis. Padahal dua-duanya elektroforesis juga menggunakan dua fase gerak. Fase geraknya itu adalah arus listrik dan fase diamnya adalah gel. Ya, gel agar gelnya itu dari agar. Kemudian nanti akan dimasukkan ke well ya, sumur gennya itu yang sudah diamplifikasi. Nanti akan ada pemberatnya, loading dye namanya, ditambahkan loading dye supaya tidak bercampur ke larutan buffernya, buffer elektroforesisnya ya. Jadi si agarnya itu direndam ke dalam larutan buffer di dalam chamber. Nah, ini chamber elektroforesis direndam di situ, tapi dengan sisir untuk membentuk sumurnya, dimasukkan ke situ. Ya, baru nanti dihidupkan alatnya, berjalan dari negatif ke positif, gitu ya, arahnya. Ya, nanti akan terelusi kalau memang ada, ya, kalau memang ada nanti si agarnya itu dalam pembuatannya bisa ditambahkan dengan ethidium bromide. Ethidium bromide itu karsinogenik sifatnya, jadi hati-hati. Kemudian kalau berikatan dengan gen, ada gennya yang dicari, itu berikatan nanti kalau disinari dengan sinar UV akan berfluoresen gitu ya, akan berwarna, menandakan ada gennya gitu. Kalau tidak, fluoresennya tidak akan muncul. Nah, itu untuk pembuktiannya ya, itu untuk pembuktiannya. Nah, itu yang konvensional. Sedangkan yang real time di dalam satu alat itu sudah jadi satu gitu. Real time itu di dalamnya juga ada UV ELISA, juga ada UV. Di ELISA itu ada spektrofotometernya. Ini ada UV. Tes yang nomor 1 ini ya, nomor 2 ini semuanya dalam satu alat gitu. Tetap ya, jadi pada proses amplifikasinya itu juga ada proses penambahan warna. Jadi gen yang teramplifikasi nanti akan berikatan dengan warna-warna yang kalau pada saat selesai pembentukannya, setiap cyclingnya itu nanti terbentuk gen kan, terbentuk gen yang baru
nanti langsung disinarkan oleh sinar UV yang ada di alat PCR real time. Ya, langsung terbaca kalau itu ada gennya. Itu akan hasilnya bukan angka, hasilnya dalam bentuk grafik. Jadi semakin lama waktunya grafiknya akan semakin tinggi, menandakan terbentuknya semakin banyak tentunya. Ya, itu yang membedakannya. Ya, antara yang ini, yang konvensional dengan yang real time PCR. Mudah-mudahan paham. Sebelumnya tadi apa nih? Sebelumnya. Oh, sebelumnya Elisa. Balik ke Elisa. Elisa itu untuk menentukan antigen atau antibody. Izin Pak, tidak terdengar Pak suaranya Pak. Elisa untuk menentukan Izin Pak, kalau nggak salah bisa untuk dua-duanya Pak, antigen dan antibody. bisa untuk dua-duanya. Iya Pak. Jadi kalau indirect ELISA itu untuk antibody, sedangkan kalau indirect itu untuk antigen. Ya. Ya, jadi prinsipnya itu bahwa yang mengenali antigen itu adalah si antibody gitu ya. Yang mengenali antibody adalah si antigen gitu ya. Jadi bisa untuk mendeteksi untuk mendeteksi ya salah satu dari itu. Jadi seperti antibody monoklonal kemarin kalau itu kan mengenali sel tumor misalnya sel cancer. Jadi seperti ini gitu juga gitu ya. Jadi kalau kita mau mengenali sel ini dengan ya teori-teorinya pasti literaturnya sekarang ini sudah banyak, nggak perlu lagi kita cari mendeteksi kalau ini antibodinya apa ya atau antigennya apa ya yang muncul gitu. Kit ELISA-nya nggak ada sekarang, sudah banyak.
pasaran. Jadi kita mau perlu mencari apa gitu, penyakit apa, atau mencari kit ELISA-nya. Kit itu kotak reagen ya, sering sebut kit. Jadi reagen apa yang digunakan itu sudah ada reagen ELISA yang digunakan, itu judulnya, nama kitnya udah sesuai dengan yang mau dicari. Jadi udah banyak. Jadi dengan mengenalinya ya seperti itu. Misalkan sel ini munculnya gen A gitu. Jadi tinggal kita beli aja kit ELISA-nya yang untuk menentukan gen ini tuh ELISA yang mana. Nah, prinsip dari alatnya itu prinsip dasarnya sebenarnya seperti spektrofotometer. Jadi spektrofotometer itu digunakan di beberapa alat, ya dikombinasi di beberapa alat. Misalkan selain ELISA juga ada HPLC. HPLC kan juga ada spektrofotometernya di atasnya, yang fungsinya untuk mendeteksi. Jadi kolom mesin yang untuk pemisah mesin dari spektrofotometer untuk mendeteksi pemisahan itu sekalian nanti konsentrasinya dapat. Nah di ELISA gitu juga. Jadi ada alatnya untuk yang tadi disebutkan untuk membaca dari well-nya itu, ya, membaca dari plate-nya, bukan well, membaca dari plate dari reagen-reagen yang dicampurkan gitu, nanti dibaca, direaksikan, nanti akan dibaca di spektrofotometer yang bisa mendeteksi benar nggak berikat bodinya dengan itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu, Elisa. Apalagi tadi ya metodenya. Jadi ELISA ini mirip-mirip dengan antibodi monoklonal. Kemudian tadi ada disebut-sebut ada reverse transcriptase tadi apa ya? Di mana tadi ya? Sebelumnya ini metodenya apa sebelum ini? Ini ELISA pertama, Pak. Yang kedua, oh tadi ya yang DNA menjadi isi DNA, tapi sampelnya bukan microarray ya, sampelnya bukan DNA. Ini sampelnya bukan DNA ya. Lanjut, slide lanjut. Iya, Pak. Sampelnya dari plasma darah. Hanya dengan sentrifugasi. Iya, Pak. Microarray ini mengambil ininya, sampelnya. DNA menggunakan gen. Selanjutnya microarray Apa
Nah, habis waktunya we kita sudah aja ya.